Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Wah, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan vektor bidang dan ruang yang terhormat dosen pengampu Bu Yisti Vitavia. Next. Perkenalkan, nama saya Intan Mayuni, NPM 23081010002. perkenalkan saya Nabila Farhanani dengan NPM 2308101003. Baik, langsung saja kita masuk ke outline-nya. Nah, di sini ada yang pertama pengertian vektor, jenis-jenis vektor, definisi vektor bidang dan panjang vektor bidang, operasi vektor dalam bidang, definisi vektor ruang dan panjang vektor ruang, operasi vektor dalam ruang, dan yang terakhir ada aplikasi vektor dalam bidang dan ruang. Nah, yang pertama, ini ada vektor. Vektor ini merupakan ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah pada bidang R2 atau ruang R3. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, ini yang jenis-jenis vektor ada 4. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 yaitu vektor dengan panjang 0 dengan arah sebarang yang menyesuaikan dengan operasi yang mengikutinya. Secara geometri, vektor 0 dapat digambarkan sebagai sebuah titik. Lalu yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang posisi titik awalnya di O atau di titik koordinat 0,0, sedangkan vektor posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. Yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan ini merupakan panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari V sama dengan V1 dan V2 adalah UV sama dengan V per nilai mutlak V sama dengan 1 per nilai mutlak V kali V1, V2. Lalu yang terakhir ada vektor baris. Vektor baris merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dua dimensi atau R2 memiliki dua vektor baris yaitu I sama dengan di titik koordinat 1,0 dan J titik koordinat 0,1. Sedangkan dalam tiga dimensi atau R3 memiliki tiga vektor ruang baris yaitu I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Lalu lanjut, sekarang kita masuk ke vektor bidang atau R2. Vektor dalam bidang atau R2 merupakan vektor yang terletak dan beroperasi dalam ruang dua dimensi. Nah, dalam konteks ini, bidang yang dimaksud adalah bidang datar, seperti bidang kartesian sumbu X dan sumbu Y pada sistem koordinat kartesian yang ini. Nah, lalu jika diketahui satu titik A, yaitu XA, YA, maka rumusnya nilai mutlak vektor A sama dengan akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Jika diketahui dua titik A, XA, YA, dan titik B, XB, YB, maka nilai vektornya adalah akar XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Lanjut, operasi vektor dalam bidang itu untuk penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang 2, yaitu penjumlahan ada dua cara, yang mana penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga seperti ini, dan yang kedua penjumlahan dua vektor dengan jajar genjang. Penjumlahan vektor dalam ruang dua dimensi atau ruang 2 adalah proses untuk menggabungkan dua vektor dalam bidang kartesian dua dimensi. Sedangkan pengurangan vektor adalah proses untuk mengurangkan satu vektor dari vektor lainnya dalam sistem koordinat kartesian tiga dimensi. Yang mana kalau kita memiliki dua buah vektor yaitu A dengan titik koordinat XA, YA, dan B XB, YB, yaitu kalau penjumlahan kita tinggal menambahkan seperti biasa, yaitu vektor A plus B sama dengan XA plus XB, YA plus YB. Begitu pula di vektor pengurangan, yaitu XA dikurangi XB, YA dikurangi YB. Nah, ini ada contoh soal penjumlahan.
kita memiliki vektor P sama dengan 3I plus 2J dan Q sama dengan I plus 5J. Ini kita disuruh menjumlahkan vektor P plus vektor Q. Nah, jawabannya ini ada vektor P dan vektor Q sama dengan 3I plus 2J plus I plus 5J. Nah, yang mana ini 3I plus 2J ini merupakan vektor P dan I plus 5J ini merupakan vektor Q. Ini untuk vektor yang I-nya kita tambahkan dari yang vektor P, 3 plus 1I. Untuk yang J ini 2 plus 5J. Nah, 3 plus 1 adalah 4I plus 7J. Lanjut, ini ada contoh soal pengurangan. Diberikan kita punya vektor P sama dengan 5I plus 3J. Dan Q sama dengan min I plus 2J. Di sini kita disuruh mengurangkan vektor tersebut. Jawab, vektor P sama dengan 5I plus 3J dikurangi Q sama dengan min I plus 2J. Nah, ini 5 untuk di titik X-nya. 5 dikurangi 1, ini kan min, jadi dikurangi. Lalu ini ada 3 dan plus 2, di sini 2J. Jadi 5 dikurangi 1 adalah 4I, dan 3 dikurangi 2 adalah min 5J. Nah, lanjut perkalian vektor di ruang 2. Ini ada rumusnya kalau vektor A dikali vektor B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B cos theta. Di mana perkalian vektor ini ada dua jenis. Suatu vektor mempunyai besaran dan arah, dan berdasarkan hal ini, dua cara perkalian vektor adalah perkalian titik dua vektor dan perkalian silang dua vektor. Perkalian titik dua vektor ini disebut juga perkalian skalar karena nilai resultannya merupakan besaran skalar, yang dimana vektor A dikali vektor B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B cos theta. Lalu untuk yang kedua ada perkalian silang disebut perkalian vektor karena hasilnya berupa vektor yang tegak lurus kedua vektor tersebut. Yang dimana kita vektor A dikali vektor B sama dengan AX kali BY min AY kali BX sama K. Lalu ini ada contoh soal. Ini diberikan vektor A sama dengan 3I plus 2J dan B sama dengan min 2I plus 4J. Hitunglah perkalian titik dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini ada panjang magnitud dari vektor A adalah vektor A sama dengan 3 pangkat 2 akar 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 yang dimana sama dengan 3 pangkat 2 ini 9, 2 pangkat 2 ini 4 sama dengan akar 13. Panjang magnitud dari vektor B. Vektor B ini ada min 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 16 sama dengan akar 20. Selanjutnya, vektor A dikali vektor B sama dengan 3 dikali min 2. Yang ini 3 dikali min 2 ditambah 2 dikali 4 sama dengan min 6 plus 8 sama dengan 2. Maka cos theta sama dengan 2 per akar 13 dikali akar 20 sama dengan 2 per akar 260 sama dengan 1 per akar 65. Jadi perkalian titik dari vektor tersebut adalah vektor A dikali vektor B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B dikali cos theta sama dengan akar 13 dikali akar 20 dikali 1 per 60 akar 65, yang dimana 1 per akar 65 ini diperoleh dari perhitungan yang di sebelah sini tadi. Nah, akar 13 dikali akar 20 yaitu akar 260 dikali 1 per akar 65. Akar 260 per akar 65 sama dengan akar 4 kali 65 per akar 65 sama dengan akar 4 kan 2, yaitu 2 per akar 65 per akar 65.
Nah, akar 65 per akar 65 ini diperoleh 1, yaitu hasilnya sama dengan, hasil akhirnya sama dengan 2. Lalu contoh soal yang kedua, ini ada diberikan vektor A, kita punya vektor A sama dengan 3i plus 2j, dan vektor B sama dengan min 2i plus 4j. Ini kita disuruh hitung kayak yang tadi. Rumus untuk menghitung perkalian silang antara dua vektor A dan B dalam koordinat I dan J adalah vektor A dikali vektor B, yang dimana sama dengan AX BY min AY BX K, di mana AX dan AY adalah komponen I dan J, dan vektor A dan BX dari vektor A, dan BX dan BY adalah komponen I dan J dari vektor B. Nah, untuk menghitung vektor A dikali vektor B sama dengan 3 kali 4 min 2 kali min 2K. Ini 3 kali 4 ada 12, min 2 dikali min 2 plus 4. Jadi 12 plus 4K, yaitu 12 tambah 4 adalah 16K. Jadi hasil perkalian dari kedua vektor A dan B adalah 16K. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, vektor ruang atau R3. Vektor dalam ruang 3 dimensi atau R3 adalah konsep menggambarkan besar yang memiliki magnitudo, arah, dan terletak dalam sistem koordinat 3 dimensi. Secara formal, vektor dalam R3 didefinisikan secara himpunan semua anggota berurah X, Y, Z, di mana X, Y, Z masing-masing mewakili komponen vektor dalam 3 sumbu ortogonal X, Y, dan Z dalam sistem koordinat kartesius. Jika titik A, XA, YA, ZA, dan titik B, XB, YB, ZB, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar dalam kurung AB min XA tutup kurung pangkat 2 plus dalam kurung YB dikurangi YA tutup kurung pangkat 2 plus YB dikurangi YA tutup kurung pangkat 2. Atau jika vektor V sama dengan matriks XA, YA, ZA, maka vektor V sama dengan akar X pangkat 2 plus YA pangkat 2 plus ZA pangkat 2. Next. Selanjutnya, operasi vektor dalam ruang. Next. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Penjumlahan vektor dalam ruang 3 dimensi atau R3 adalah proses untuk menggabungkan 3 vektor dalam bidang kartesian 2 dimensi. Secara pengurangan, vektor adalah proses untuk mengurangi satu vektor dari vektor lainnya dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Misalnya, kita memiliki 2 vektor dalam ruang 3 dimensi atau vektor V dan vektor W yang masing-masing direpresentasikan sebagai Vx, Vy, Vz, dan Vx, Vy, Vz. Penjumlahan dan pengurangan di R3 atau vektor ruang ini sama seperti operasi pada R2, yaitu vektor V plus vektor W sama dengan Vx plus Vx, Vy plus Vy, Vz plus Vz. Sedangkan di pengurangan vektor V dikurangi vektor W sama dengan Vx dikurangi Vx, Vy dikurangi Vy dikurangi Vz dikurangi Vz. Next. Contoh soal. Jika vektor A 1, 2, 3, terus vektor B 5, 4, min 1, dan vektor C 4, min 1, 1, maka vektor A plus 2B dikurangi 3C adalah, jadi di jawabannya yaitu vektor A plus 2B min 3C yaitu 1, 2, 3 plus 2 itu sebagai skalar 5, 4, min 1 dikurangi 3
4 min 1, 1. Sama dengan 1, 2, 3 plus 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 8. 2 kali min 1, min 2. Kemudian min 3 kali 4, 12. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 1, 3. Sama dengan 1 plus 10, min 12. 2 plus 8, min 3. 3 min 2, min 3. Sama dengan min 1, 13, min 2. Next. Vektor perkalian vektor di R3. Jika vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Sedangkan vektor B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Maka vektor A kali vektor B sama dengan A1I plus A2J plus A3K dikali B1I plus B2J plus B3K sama dengan vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Next. Contoh soal. Jika vektor A sama dengan 2I plus 3J plus 5K dan vektor B sama dengan 4I plus J plus 6K, maka vektor A kali vektor B sama dengan 2 kali 4 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 kali 6 sama dengan 8 plus 3 plus 30 sama dengan 41. Next. Proyeksi ortogonal. Diketahui vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor pada ruang yang sama seperti terlihat pada gambar di samping. Vektor A disusun dari dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor W1 dan vektor W2. Jadi dapat ditulis vektor A sama dengan vektor 1, vektor W1 plus vektor W2. Dari proses pembentukan vektor W1 juga disebut sebagai vektor proyeksi ortogonal. Vektor A terhadap vektor B karena merupakan hasil proyeksi secara ortogonal vektor A terhadap vektor B. Sedangkan vektor W2 disebut sebagai komponen dari A yang tegak lurus terhadap B. Karena vektor W1 merupakan hasil proyeksi di vektor B, maka dapat ditulis vektor W1 sama dengan K kali vektor B, nilai K ini akan menentukan arah dan panjang dari vektor W1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah tumpul, maka tentukan nilai K akan negatif. Ini juga berarti arah vektor W1 akan berlawanan dengan arah vektor B. Next. Contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 2, min 1, 3 dan vektor V sama dengan min 3, 2, 6. Panjang proyeksi vektor skalar 3U plus 2V pada vektor V adalah misalnya vektor X sama dengan 3U plus 2V. Sehingga vektor X sama dengan 3 kali 2, 6. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 3, 9. Plus 2 kali min 3, min 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 6, 14. Sama dengan 6 plus min 6, min 3 plus 4, 9 plus 12. Sama dengan 0,1,21. Panjang proyeksi vektor skalar X vektor sama dengan 3U vektor plus 2 vektor V pada vektor V dinyatakan oleh vektor X Vx sama dengan vektor X kali vektor V per proyeksi dari vektor V sama dengan 0,1,21 dikali min 3,2,6 per akar min 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 6 pangkat 2 sama dengan
0 kali min 3 plus 1 kali 2 plus 21 kali 6 per akar 9 plus 4 kali plus 36 sama dengan 0 plus 2 plus 126 per akar 49 sama dengan 128 per 7 sama dengan 18 2 per 7. Jadi panjang proyeksi vektor skalar dari kedua vektor tersebut adalah 18 2 per 7. Next. Selanjutnya, aplikasi vektor dalam bidang dan ruang. 1. Grafikal komputer. Dalam pembentukan grafikal komputer, vektor digunakan untuk mempresentasikan objek-objek grafik seperti garis, poligon, dan objek tiga dimensi. Kedua, vektor digunakan untuk menentukan posisi arah dan ukuran objek serta dalam penghitungan transformal seperti translasi, rotasi, dan scaling. Misalnya dalam pembentukan gambar, vektor digunakan untuk menentukan posisi karakter, penggerakan, dan arah pandangan kamera. 2. Pengolahan citra digital. Dalam pengolahan citra digital, vektor digunakan untuk mempresentasikan posisi, bentuk, dan fitur dalam citra. Misalnya, dalam deteksi tepi atau segmentasi citra, vektor digunakan untuk mempresentasikan tepi atau garis yang terdapat dalam citra. 3. Grafik 3D dan animasi. Dalam pembentukan grafikal, 3 dimensi dan animasi, vektor digunakan untuk mempresentasikan objek-objek ruang 3 dimensi seperti model 3D, percahayaan, dan animasi. Vektor digunakan dalam perhitungan rotasi, translasi, dan pergerakan objek, serta dalam pencahayaan dan perhitungan bayangan. 4. Pemrosesan sinyal digital atau DSP. Dalam DSP, vektor digunakan dalam mempresentasikan sinyal secara vektor dalam ruang berdimensi 3. Contohnya, dalam kompresi audio dan video, sinyal audio atau video dipresentasikan secara vektor dalam ruang dimensi tinggi, kemudian dikompresi dengan berbagai teknik secara transformasi wavelet atau transformasi kosinus diskrit. Kelima, grafik data dan visualisasi. Dalam visualisasi data, vektor digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafik dan diagram. Misalnya dalam pembentukan grafik garis, batang, atau pie chart, vektor digunakan untuk menentukan posisi dan ukuran masing-masing elemen grafik. Keenam, keadaan dan kriptografi. Dalam keadaan informasi, vektor digunakan dalam algoritma kriptografi untuk melakukan operasi enkripsi dan algoritma encryption standard atau EAE menggunakan vektor inisialisasi EV dalam enkripsi dan dekripsi. Next. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.